nama saya Santi Cipolla sana. Saya perawat di sini ya Bu. Saya berdinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah Ibu, hari ini saya akan melakukan tindakan rapid sperm pada anak Ibu dikarenakan anak Ibu ini demam ya Bu ya. Suhu tubuhnya 39 derajat Celcius ya Bu ya, di data yang saya dapatkan. Nah Ibu, rapid sperm ini dilakukan bertujuan untuk menurunkan demam pada anak dengan cepat ya Bu ya. Nah Ibu, bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia anaknya saya lakukan rapid sperm agar suhu tubuhnya menjadi stabil Ibu? Baik, jika Ibu bersedia, untuk waktunya sekitar 20 menit ya Bu ya, dan tempatnya mungkin di sini saja ya Bu ya. Baik Ibu, jika seperti itu izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan juga untuk menyiapkan peralatannya terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, permisi ya Bu ya. Ibu, untuk alat-alatnya sudah selesai saya siapkan ya Bu ya, dan saya juga sudah mencuci tangan dan juga memakai sarung tangan ya Bu ya, dan tindakannya akan segera saya lakukan ya Bu ya. Baik, jika seperti itu, anaknya saya gendong dulu ya Bu ya. Nanti jika Ibu mau melihatnya, Ibu boleh menemani anak Ibu, dan jika anak Ibu nanti rewel, boleh Ibu pegang tangannya agar anaknya merasa ditemani oleh ibunya ya Bu ya. Baik, jika seperti itu. Selanjutnya tidurkan anak. Dekatkan alat dengan pasien. Setelah itu jaga privasi pasien dan pastikan bahwa jendela, pintu dan yang lainnya tidak terbuka agar tidak ada udara yang masuk. Selanjutnya setelah itu jaga privasi pasien, menutup sampiran. Setelah menutup sampiran, atur posisi pasien supinasi. Sebentar ya Dek ya. Baik, setelah itu cek tanda-tanda vital anak terlebih dahulu seperti suhu, nadi, dan respirasi. Ibu maaf ya Bu ya, anaknya saya cek dulu suhunya ya Bu ya, agar kita tahu sebelum dilakukannya tindakan suhu tubuh anak berapa ya Bu ya. Sebentar ya Dek. Selesai ya. Untuk suhu tubuhnya 39 derajat Celcius, untuk nadinya 60 kali per menit, untuk respirasinya 20 kali per menit. Nah setelah itu saya akan memasangkan alas ya Dek ya. Sebentar ya Dek. Nah Ibu, tindakan ini bisa nanti Ibu lakukan di rumah, tapi harus dengan hati-hati ya Bu ya, karena ditakutkan nanti anak Ibu kedinginan. Setelah dipasang alas, tidurkan kembali anak. Setelah itu pasang selimut mandi agar anak tidak kedinginan. Sebentar ya Dek ya, selimut mandinya dipasang dulu. Setelah selimut mandi dipasang, pakaian dilepas, pakaian anak dilepas karena untuk dilakukannya rapid sperm. Sebentar ya Dek ya, bajunya dibuka dulu ya Dek ya. Nah Ibu, jika anak Ibu nanti rewel atau menangis saat tindakan, bisa Ibu pegang tangannya ya Bu ya, biar anaknya merasa bahwa ibunya ada di sini. Sebentar ya Dek ya. Setelah dibuka baju, pakaikan selimut mandi. Tutup area tubuh anak dengan selimut mandi. Setelah selimut mandi terpasang, periksa suhu tubuh anak kembali. Sebentar ya Dek, maaf ya Dek, diperiksa lagi ya Dek. Baik, suhu tubuhnya masih 39 derajat Celcius ya Dek. Untuk selanjutnya ambil waslap, 6 buah waslap yang kita butuhkan untuk mengompres beberapa bagian tubuh anak.
Pertama, masukkan wasla pada air hangat. Setelah dimasukkan ke dalam air hangat, diperas. Setelah itu, simpan pada daerah leher. Setelah pada daerah leher, selanjutnya pada daerah aksila, kedua aksila. Kedua aksila. Setelah pada kedua aksila, selanjutnya di pangkal paha. Pangkal paha pasien. Keduanya. Setelah itu tunggu sampai dirasa sudah kering dan ganti setiap 5 menit sekali selama 30 menit. Setelah itu kompres juga bagian ekstremitas bawah dan ekstremitas atas. Ekstremitas atas kompres kanan kiri. Selanjutnya ekstremitas bawah kompres kanan dan kiri. Setelah itu keringkan dengan selimutnya saja. Nanti akan dikeringkan kembali dengan handuknya. Setelah itu kaji ulang di TV dan lihat apakah ada tanda-tanda kedinginan, sianosis ataupun yang lainnya. Bentar ya Dek ya, maaf ya Dek. Baik, tidak ada tanda-tanda kedinginan, sianosis dan lain sebagainya ya Bu ya. Dan untuk suhunya mulai turun ya Bu. Selanjutnya kita lakukan lagi pada bagian dada, abdomen dan juga punggung. Nah, ini pada dada, pada perut anak, sampai dirasa sudah kering dan setiap 5 menit sekali. Dan kemudian pada daerah punggung. Setelah 5 menit tidurkan kembali anak, keringkan dengan selimut mandinya atau selimutnya atau handuknya. Keringkan semuanya. Setelah dikeringkan, cek suhu kembali. Maaf ya Dek ya, suhunya dicek terus menerus karena takutnya ada penurunan suhu yang berlebih. Baik, suhu tubuhnya sudah turun ya Bu ya, sudah ke angka 38 derajat Celcius. Tadi kan dari awal 39 derajat Celcius ya Bu ya. Kemudian setelah dikeringkan semua, sudah dicek suhunya lagi, bersihkan semuanya, lapihkan alat, lapihkan selimutnya. Setelah lapihkan selimutnya, pakaikan baju kembali pada pasien, pada anak. Pakaikan. Setelah dipakaikan, selanjutnya nanti setelah dipakaikan, alat dirapihkan kembali. Sebentar ya Dek ya. Maaf ya Dek, bajunya diganti dengan yang lebih bersih dan mudah menyerap keringat ya Dek ya. Setelah selesai dan sudah rapi, rapihkan alat kembali. Setelah dirapihkan, masukkan pakaian kotor ke dalam keranjang. Setelah itu, angkat perlak. Maaf ya Dek ya, sebentar ya Dek. Setelah perlak diangkat, masukkan ke dalam keranjang. Setelah itu
angkat anak dan berikan pada orang tuanya kembali. Ibu, untuk tindakannya sudah selesai saya lakukan ya Bu ya. Untuk suhu tubuh anak ibu sekarang sudah turun ya Bu, yang dari awalnya 39 derajat Celcius sekarang sudah turun menjadi 38 derajat Celcius. Nah ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan ibu setelah tindakan ini selesai saya lakukan pada anak ibu? Baik, jika seperti itu terima kasih ya Bu ya sudah mengizinkan saya untuk melakukan tapping sponge pada anak ibu ini. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa ibu lakukan di rumah jika anak ibu mengalami demam ya Bu ya. Tapi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena suhu anak harus terus menerus diobservasi atau dimonitoring, dilihat terus menerus agar tidak ada penurunan suhu yang berlebih dan juga tidak ada kenaikan suhu yang berlebih ya Bu ya. Baik ibu, jika seperti itu izinkan saya untuk pamit terlebih dahulu karena saya harus menemui pasien yang lain ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.